Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sailingers. Udah lama banget kita nggak ketemu. Untuk tadarus Instagram kali ini seperti biasa ya. Kemarin kita kedatangan tamu dari teman-teman santri karena dalam rangka kita memperingati Hari Santri. Nah sekarang dalam rangka apa ya? Hari Pahlawan kayaknya ya. Kita kedatangan juga nih pahlawan muda. Nah, kenapa pahlawan? Ya nanti teman kita semua, teman Salingers, temanku di sini akan juga perkenalan. Langsung aja daripada kita banyak cincong. Ini pasti bakalan seru banget karena ada yang digerakkan, ada mimpi-mimpi dan juga apa ya? Mimpi-mimpi dari pahlawan yang mungkin akan diteruskan sama Mas siapa? Asegaf. Mas Asegaf, biasanya dipanggil Mas Asegaf. Nah, Mas Asegaf ini sekarang lagi ngapain aja nih Mas kesibukannya sehari-hari? Nah, kalau kesibukan sehari-hari saya aktivitasnya ngajar di SMP dan menulis. Nah, menulis juga. Ya, jadi sebelum kita podcast, sebenarnya aku udah ngobrol-ngobrol dikit sama Mas Asegaf. Beliau ini adalah salah satu penggerak penggerak literasi sepeda pustaka. Nah, literasi sepeda pustaka. Kalau kita dengar kata literasi, terus sepeda, goes, gitu kan, sama pustaka ada kaitannya dengan buku-buku, pasti udah kebayang kan? Udah kebayang apa yang dikerjakan. Mas Asegaf sendiri bisa sharing, bisa sedikit bercerita apa itu sepeda pustaka ya. Nah, jadi begini, saya ingin flashback dulu ya. Jadi saya bergerak di literasi itu awalnya saya berkumpul dengan kawan-kawan atau rekan-rekan kita biasanya disebut di IPNI PPNU Kecamatan Arjawinangun. Saya itu ketika itu ingin membuat perpustakaan pribadi di rumah, ya seperti yang ada di sini. Berarti suka baca ya? Nah, sebenarnya ingin diskusi kecil-kecilan, Nah, ketika itu di media Facebook, saya karena basicnya penulis diundang ke acaranya kawan-kawan dari keluarga literasi Cirebon. Tempatnya di alun-alun Gegesik, itu pada Hari Puisi Sedunia. Nah, kawan-kawan ngajak baca puisi dan edukasi kepada anak-anak seperti menghafal nama-nama pahlawan, presiden misalnya, atau menghafal Pancasila. Nah, akhirnya saya tertarik. Nah, ketika itu saya membuat perpustakaan pribadi di rumah, hanya disumbangkan 10 buku oleh paman saya itu. Nah, namanya Pak Robani, guru SD Negeri 1 Tegal Gubung. Itu saudara juga, saudara sepupu dari ayah. Ngasih 10 dus. Saya tata bukunya, saya foto, saya upload di sosial media itu, di Facebook. Nah, waktu itu saya dikomentarin oleh salah satu penggerak literasi sebelum saya itu ada. Kalau saya kan sepeda pustaka literasi Pajar Tegal Gubung. Nah, kalau ini Mas Robi itu di Pedati Pustaka. Di Pedati Pustaka dari Bayalangu. Saya suruh main ke rumah. Katanya konsep perpustakaan pribadi itu kurang menarik. Akan lebih menarik jika konsep itu dibuat dengan edukasi bergerak dan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Nah, akhirnya saya ikut selama 3 bulan sama Mas Robi. Jadi kemana pedati keliling, ke SD, ke madrasah, ke pesantren, saya ikut untuk mengetahui bagaimana sih perpustakaan keliling itu manfaatnya untuk masyarakat. Nah, ketika 3 bulan saya bersama Mas Robi, saya memutuskan diri untuk bergerak di desa saya. Nah, waktu itu saya hanya bermodalkan tas ransel yang biasa digendong. Itu biasanya bukunya terisi 1-30 eksemplar. Nah, saya beri edukasi, jaraknya 5 langkah lah dari rumah. Nah, tapi waktu 2018 saya bergerak, itu tidak langsung diterima oleh masyarakat. Karena background saya dulu ya. Background saya dulu itu sekolahnya itu tidak pernah mendapatkan prestasi. Nah,
ini permasalahannya. Saya SD itu murid paling bodoh lah. Dari 65 siswa, dulu masih ada ujian nasional. Saya peringkat terakhir, peringkat 65. Dan ketika itu saya sempat frustasi, tidak mau sekolah lah. Nah, akhirnya bapak sama ibu, udah kamu lanjut sekolah aja. Nah, kemungkinan kakaknya ayah itu ngajar di SMP Kaliwedi. Akhirnya saya dimasukin ke SMP Kaliwedi untuk melanjutkan studi. Nah, jadi ceritanya begitu. Saya tidak langsung diterima oleh masyarakat terkait latar belakang, tapi ada sesuatu hal yang membuat mental saya itu sempat sempat tersakiti ya. Sempat tersakitinya begini, kalau kamu dulu aja bodoh, bagaimana kamu bisa mencerdaskan anak saya? Nah, karena sasaran saya kan anak-anak waktu itu. Tapi saya yakin saya beri kenyamanan dulu itu. Kenyamanannya seperti mewarnai. Nah, ketika mereka sudah nyaman dengan saya beri konsep mendongeng seperti buku Si Kancil dan Buaya yang familiar dibaca oleh anak-anak. Nah, ketika mereka sudah tahu apa yang didongengkan oleh saya di lapangan, anak-anak itu kan ingin mencari buku cerita Si Kancil dan Buaya itu. Bukan hanya cerita Kancil dan Buaya, cerita-cerita lain juga yang saya sampaikan seperti komik-komik Naruto gitu kan. Mereka langsung berebutan untuk meminta buku Naruto dari isi komik bacaan itu. Nah, saya bergerak jalan kaki itu. Oh, ya jalan kaki dulu. Nah, jalan kaki. Saya dari blok ke blok itu. Dari blok 1, blok 2, blok 3. Di sekitaran desa aja gitu. Ya, di desa saya. Dari blok ke blok. Ketika sudah dapat 6 bulan, saya beli sepeda. Saya beli sepeda ontel itu ke teman. Karena di Tegal Gubuk itu ada komunitas ontel. Nah, saya beli ke teman saya itu namanya si Ian, adik kelas waktu SD. Saya beli sepeda ontel itu cuma 400.000. Itu dari modal sendiri? Ya, dari modal sendiri. Saya beli dengan harga 400.000. Ke Ian, saya ingin aksesnya lebih jauh lagi. Karena kalau jalan kaki cukup lumayan lah, tapi kalau untuk pakai armada sepeda ini lebih mudah. Nah, ketika itu saya hanya bermodalkan kardus aqua. Kardus aqua itu saya taruh di belakang sepeda ontel. Saya isi buku, saya keliling dari pos ke pos. Nah, sasarannya bukan hanya anak-anak sekarang. Sasarannya itu anak-anak dewasa dan orang tua juga. Nah, terkait bagaimana berkembangnya literasi di desa atau tumbuhnya minat baca, itu sebenarnya bukan kita harus mengklaim rendah minat bacanya, bukan. Akan tetapi sarana bacanya itu tidak terfasilitasi oleh masyarakat. Nah, makanya adanya fasilitas buku yang saya sediakan di desa itu menjadi sesuatu hal yang memudahkan. Ibu-ibu juga banyak yang mencari buku-buku masakan. Bapak-bapak juga ada yang mencari buku-buku seperti buku religi, hidayah, informasi lah ya. Gitu. Ternyata yang saya lihat ini tidak seperti yang dibicarakan. Seperti itu. Saya keliling selama 8 bulan lamanya lah. Akhirnya saya bertemu dengan Mas Robi itu. Kalau Mas Robi punya pedati pustaka, saya harus punya apa gitu. Akhirnya saya nanya, gimana kalau saya bikin sepeda pustaka aja? Itu sepeda pustaka buat apa, Gaf? Katanya. Sepeda pustaka ini sebagai ikon lah. Kalau desa Bayalangu ikonnya pedati pustaka. Kalau Tegal Gubuk, pedati itu apa? Pedati itu begini. Kalau dulu kan ditarik sama kebo. Sekarang didesain pedatinya itu berisi buku-buku bacaan dan ditarik pakai motor. Nah, nanti bisa dicari lah di YouTube pedati pustaka itu apa. Itu kawan saya yang gerak. Nah, seperti itu. Akhirnya ya udah bikin aja. Saya itu punya uang 400.000. Punya uang 400.000 pergi ke paman lah. Ke paman yang biasa bikin
bikin apa namanya, bikin kandang burung. Itu temannya bapak sih, tapi saya bilangnya paman lah. Saya hanya bermodal 400.000 untuk dibikin ini tempat buku. Jadi sepeda ontel di belakang sepedanya itu ada tempat bukunya. Bentuknya seperti rumah. Nah, ketika itulah saya berani untuk terjun ke sekolah-sekolah. Semenjak punya wadah bukunya, punya sepedanya, punya armadanya, dan sepeda pustaka itu sebagai ikon dari literasi di Tegal Gubug, saya mulai berani ke SD, ke SMP, ke SMA. Nah, semenjak saya punya armada itu bersama Mas Robi pada tahun 2018 itu memiliki visi. Nah, visinya itu kampanye literasi. Kenapa kita membuat kampanye literasi? Jadi kita juga sempat membaca terkait surveinya UNESCO itu pada tahun 2012 bahwa minat baca di Indonesia itu peringkat 61 dari 62 negara. Nah, padahal pada faktanya ketika kita terjun ke lapangan itu tidak demikian. Nah, pada tahun 2018 itu tanggal 13 September saya diundang ke acara IIBF sama Mas Robi, Indonesia International Book Fair. Wow. Itu di mana, Jakarta? Itu di Jakarta Convention Center, JCC. Nah, kebetulan Pustaka Bergerak itu yang dikomandoi oleh Nirwan Ahmad Arsuka. Dia penulis esai, budayawan, dan sekaligus Ketua Pustaka Bergerak Indonesia. Nah, Pak Nirwan mengajak kawan-kawan untuk hadir di JCC untuk mensaksikan penghargaan dari IIBF itu. Nah, sebagai dedikasi gerakan literasi di tanah air. Khususnya di daerah gitu. Nah, khususnya di daerah. Nah, dan Pustaka Bergerak itu terkoneksi di beberapa daerah seperti di Papua, di Sumatera, Kalimantan, termasuk Pulau Jawa lah. Tapi dengan nama yang berbeda-beda gitu, berarti Mas masih dalam satu jaringan. Nah, masih satu jaringan di Pustaka Bergerak. Nah, misalnya Cirebon ada pedati pustaka, sepeda pustaka, angkringan pustaka. Cirebon itu beragam. Kalau ingin saya kenalkan, ada angkringan pustaka, ada Cahaya Bumi Pustaka, ada Pustaka Darussalam. Di Cirebon itu ada sekitar 32 simpul pustaka. Cirebon aja tuh ya, aku baru tahu. Nah, makanya ini perlu dikenalkan bagi teman-teman semua bahwa Cirebon itu sebenarnya jaringannya banyak. Tapi ada sisi yang berbeda. Sisi yang berbedanya begini, Mbak Ida. Kalau kita di Pustaka Bergerak itu bersifatnya keliling dari setiap daerah ke daerah yang lain. Nah, kalau teman-teman itu aktifnya di TBM. TBM itu Taman Baca Masyarakat. Nah, kalau Taman Baca Masyarakat itu stagnan. Dia nggak berpindah-pindah. Dia tidak berpindah-pindah tempat. Nah, dia hanya bisa mengundang orang-orang di sekeliling kampung untuk ayo membaca, ayo beredukasi gitu kan. Seperti itu. Bedanya dengan kita yang harus bawa buku, bawa buku. Itu kalau dihitung berat mah ya berat. Saya bawa buku itu dari desa ke desa itu hampir 1 kintal itu. 1 kintal. Wow. Saya pernah jatuh itu waktu awal belajar sepeda. Saya pernah ditabrak beca itu. Ada aja ya pasti ya cerita-cerita. Ada aja cerita. Ceritanya cukup pedih. Tapi jika diceritakan itu menjadi sebuah hal yang lucu gitu. Sampai segitunya ya. Nah, tadi sebenarnya udah Mas Assegaf udah sedikit ngasih tahu sebenarnya apa sih yang mungkin membuat Mas Assegaf itu tergerak untuk membuat literasi model kayak gini. Nah, misal kayak selain terlahir merasa tidak percaya diri karena nggak pintar dianggapnya, atau berkat dari survei UNESCO. Nah, ada lagi nggak hal lain yang memotivasi Mas Assegaf mungkin yang kayaknya udah beberapa tahun sih ya
dari 2018 ya sampai sekarang ya, sehingga masih mau tetap gitu berjuang dalam ranah ini tuh apa sih sebenarnya? Sebenarnya motivasinya berangkat dari mana? Untuk motivasi mimpi itu sebenarnya dari setiap orang itu memiliki mimpi untuk mencerdaskan anak bangsa. Tapi mungkin konsepnya berbeda. Ada yang berprofesi sebagai guru, ada yang berprofesi sebagai relawan gitu. Nah mungkin saya berprofesi sebagai relawan. Jadi sebenarnya tugas mencerdaskan anak bangsa itu adalah tugas kita bersama. Tapi yang membuat saya spirit sampai saat ini sama kawan-kawan yang katakanlah masih belum redup, dan saya berharapnya semoga gerakan ini jangan redup lah. Benar. Harus ada regenerasinya. Semangat saya itu terutama saya ingin membuktikan bahwa apa yang dikatakan UNESCO itu tidak benar. Ada orang Australia, saya pernah kedatangan orang dari Australia.